ada 5 faktor yang kalau lu bisa kendaliin 5 faktor itu, lu bisa manage 5 faktor itu, maka hidup lu akan terkendali sesuai dengan apa yang lu mau. Banyak banget orang kalau ditanya, "Apa sih yang lu cari dalam hidup?" Orang bakal bilang, "Gue pengen banget dapat happiness, gue pengen banget bahagia." Tapi kenyataannya banyak orang yang kalau ditanya, "Lu happy nggak? Lu bahagia nggak?" Enggak, gitu ya. Jadi happiness ini sesuatu yang dipengenin banyak orang, tapi ternyata banyak di antara kita nggak dapet, ya. Gua nggak tahu, mungkin kita nyarinya di tempat yang salah, or cara nyarinya nggak tepat. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini, ya. Kita akan ngomong sebenarnya si happiness yang dicari banyak orang ini ada di mana, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita belajar ilmu psikologi salah ya, karena udah ada logi itu ilmu ya. Kalau kita belajar psikologi teman-teman sekalian, kita akan belajar satu konsep yang basic banget, yaitu konsep locus of control. Ya, mungkin sebagian di antara lu tahu ya. Locus of control itu ceritanya gini, apa sih atau di mana yang kita yakini merupakan pusat kontrol dari kehidupan kita, gitu ya. Nah, jadi ceritanya nih kalau disimplifikasi, disederhanain, ada 2 jenis locus of control. Ada orang yang punya external locus of control. Orang-orang yang entah gimana punya keyakinan bahwa hidupnya ini termasuk happiness yang tadi dicari-cari banyak orang itu ditentukan oleh sesuatu kekuatan di luar dirinya, ya. Bisa mungkin orang tuanya, bisa mungkin pasangannya, bisa bosnya, bisa perusahaan, bisa duit, bisa materi dan segala macam. Karir termasuk di dalamnya. Nah, jadi orang-orang ini teman-teman sekalian kalau misalnya contoh ya, dia dapat pujian dari temannya. "Wah, wih pakaian lu keren banget bro," gitu ya. Wih dia happy banget. Atau kalau dia posting sesuatu di medsosnya dan dia dapat like gitu kan, wih itu dia happy banget. Ya, self esteemnya naik gitu loh teman-teman. Ini orang-orang yang punya external locus of control. Nah, jadi ibaratnya nih kayak lampu lah gitu ya, ada saklar. Itu ruangan terang apa enggak tergantung orang menyalakan saklarnya atau enggak, orang mencet saklarnya atau enggak. Ini orang-orang yang punya external locus of control. Again ya, gue nggak punya pretensi bilang ini salah ini bener, enggak. Gue cuman ngobrol aja, ngoceh, cerita biasa ya. Nah, kebalikannya teman-teman sekalian, ada orang-orang yang punya internal locus of control. Siapa nih? Orang-orang yang punya keyakinan bahwa dirinya adalah pusat dari segala sesuatu yang dialami. Happiness, sadness, segala macam sesungguhnya dia sendiri yang menentukan. Nah, tentu saja orang-orang seperti ini akan lebih mudah untuk mengendalikan kehidupannya sehari-hari. Karena tadi ya dia punya keyakinan bahwa hidup gue ya tergantung gue gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita bicara happiness sekarang yuk kita tanya. Orang yang lebih mudah happy yang mana? Yang punya external locus of control atau orang yang punya internal locus of control? Kalau gue sih ngelihat orang-orang yang punya external locus of control ini somehow agak susah nih buat happy. Kenapa? Karena kita tahu ya siapapun yang di luar kita nih ya, even our parents, our spouse ya, pasangan kita atau siapapun itu nggak bisa kita kendaliin, iya kan? Kita gini nih, kita akan happy kalau mereka begini. Ternyata mereka tidak melakukan apa yang bikin kita happy. Bahkan mungkin mereka melakukan sesuatu yang bikin kita kesel, marah dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, bisa jadi kita nggak akan happy seumur hidup kan. Nah teman-teman sekalian, kita akan ngobrolin itu lebih lanjut. Gue nggak suka-suka banget baca ya teman-teman ya, karena gue tahu gue nggak terlalu suka baca. Jadi ketika gue pengen baca, gue biasanya pilih buku-buku yang memang layak untuk dibaca ya. Selain Al-Quran nih bro dan hadis ya, yang of course wajib dibaca sebagai muslim because I'm muslim ya. Nah teman-teman ada satu buku lain ya yang apa ya, teman-teman suka bercanda ya, teman-teman di kantor nih terutama ngeledekin gue. Wah buku itu tuh kitab suci keduanya Pak Arief, gue bilang bid'ah loh gitu ya. Tapi emang buku ini keren banget. Ini bukunya ya ditulis oleh salah satu idola gue ya, inspirator gue namanya Anthony Robbins ya. Dia suka dipanggil Tony Robbins. Judul bukunya adalah ini, Awaken the Giant Within. Bagaimana kita bisa membangkitkan raksasa tidur yang ada dalam diri kita. Nah, teman-teman, kenapa buat gue buku ini keren? Karena dia cerita secara sangat sistematik, sangat simple. Jadi sebenarnya buku ini simple ya.
Don't judge a book by its cover, walaupun mungkin judulnya agak nyeremin, tebel banget gitu ya. Tapi sebenarnya konsep yang ditawarin simple banget dan aplikatif banget. And it works gitu ya. Jadi buku ini cerita apa sih yang mesti lu kontrol, apa yang lu mesti kendalikan. Ya, supaya apa? Supaya lu bisa jadi master dari diri lu sendiri. Jadi buku ini berpusat pada sebuah topik yang namanya self mastery, ya. Gimana kita bisa menjadi tuan, gimana kita bisa menjadi owner dari diri kita sendiri. Termasuk di dalamnya menentukan our own happiness. Nah, teman-teman, topik utama buku ini ya, dia muter-muter ngomongin satu hal yang namanya Mastery System Evaluation. Ya, Mastery System Evaluation, MSE. Nah, isinya apa sih? Dia cerita ada 5 faktor yang kalau lu bisa kendaliin 5 faktor itu, lu bisa manage 5 faktor itu, maka hidup lu akan terkendali sesuai dengan apa yang lu mau. Nah, keren banget kan? Nggak 7, nggak 12, nggak 200, only 5 factors. Nah, gua akan share tentu aja supaya kalau lu mau lebih dalam, lu kudu baca ya bukunya ya. Gue cuma nyuplik aja beberapa bagian. Lah, teman-teman, 5 faktor itu, yang pertama adalah emotional state, kondisi emosional kita. Jadi kalau kita bisa kendaliin kondisi emosional kita akan lebih mudah untuk mengendalikan hidup kita dan ujungnya kita akan lebih mudah buat happy. Itu yang pertama. Yang kedua adalah question. Ya. Nanti gue jelasin kenapa question penting. Tapi intinya kita sering banget ngajuin pertanyaan dan ingat ya teman-teman, sunatullah atau hukum alamnya simple banget. Right question akan memberikan right answer, right result ya. Sebaliknya wrong question akan memberikan wrong answer dan wrong result. Itu yang kedua, ya. Question yang biasa kita tanyain. Nah, yang ketiga adalah values. Tiap orang punya values ya, teman-teman ya. Nggak ada orang nggak punya values, bohong banget ya. Tiap orang punya values. Cuman bedanya ada orang yang menyadari valuesnya karena dia nge-build up values itu secara sadar. Tapi ada orang yang nggak tahu apa ya values gua. Karena dia biarkan values itu tumbuh begitu saja, ya kayak rumput liar lah gitu ya. Itu yang ketiga ya, values. Nah, yang keempat dan kelima ini connected banget ya. Yang keempat adalah belief dan yang kelima adalah referensi, ya. Nah, tentu saja di podcast yang pendek ini gua nggak akan sempat ngedalamin semuanya ya. Kita lihat aja nanti ya. Kita sempatnya sampai mana. Oke, kita ngomongin sengaja gua pilih yang kedua dulu ya. Yang pertama kan tadi ngomongin emotional state ya. Karena rada panjang, gua simpen ya. Gua ngomong yang kedua dulu. Yang kedua teman-teman dalam Mastery System Evaluation adalah question that we ask. Pertanyaan-pertanyaan yang kerap banget kita ajukan kepada diri kita sendiri ketika kita self-talking. Oke, sebelumnya ya coba deh teman-teman flashback sedikit. Sadar gak kita bahwa kita sering banget melakukan self-talk? Ya, ngomong sama diri sendiri. Gua nggak bilang ngomong sendiri ya, karena kalau ngomong sendiri itu konotasinya agak-agak sakit ya. Ini ngomong terhadap diri, ngobrol sama diri kita sendiri. Ya nggak? Misalnya nih gini. Misalin tuh orang Betawi ya. Misalnya lu lagi nyetir mobil nih atau lu lagi bawa motor, ya. Lu udah di jalur yang bener nih guys, ya. Nggak melebihi batas kecepatan, nggak nyantai banget juga. Pokoknya normal lah, gitu ya. Mobil atau lagi bawa motor gitu, tiba-tiba nih gue pernah ngalamin ya, dulu waktu gue masih sering nyetir sendiri, gue inget banget nih di jalan raya Pasar Minggu ya, gue jalan di sebelah kanan karena gue mau lurus ya, terus tiba-tiba gue ketemu perempatan kecil ya, nah lalu tiba-tiba guys ada motor itu dari sebelah kanan gue nyalip lewat depan gua, terus dia mau belok ke kiri, kan gila kan gitu ya. Gua lihat sebelah kiri gua tuh kosong, aman-aman, damai. Lu ngapain nyalip lewat kanan gua ya? Kenapa lu nggak lewat kiri? Itu segala macam, mohon maaf ya, segala macam makian itu berkecamuk ya. Beberapa tuh terlontar ya, cuman karena gua dalam mobil dia nggak denger aja gitu kan ya. Nah, that was self talk, teman-teman sekalian. Nah, sadarkah kita bahwa dalam self talk itu juga terselip question? Dan ini ngaruh banget loh sama diri kita. Ya. Gua kasih contoh misalnya ya, ini contoh lain, another example. Satu hari nih, lu dipanggil nih sama bos lu.
Jangan terlalu deg-degan ya, ini baru dipanggil bos, belum dipanggil sama yang maha kuasa ya. Banyak orang tuh lebay ya dipanggil bosnya, takut banget ya. Dia nggak mikir bakal lebih menakutkan dipanggil sama yang maha kuasa nih. Dia dipanggil, lu dipanggil sama bos lu, ya. Katakanlah sama lu Badu gitu, Badu sini ya gitu kan. Gila nih gue dipanggil bos, nggak pernahnya gue dipanggil nih. Terus lu datang ke ruangannya, deg-degan gitu, panas dingin. Terus bos lu, bener nih, bos lu ngasih challenge. Badu, kamu bulan depan saya minta itu target sales dinaikin 3 kali lipat ya. Bisa ya? Nah karena lu takut nih, ya argue sama bos lu, ya bos, ya deh bisa gitu ya. Nah pas keluar dari ruangan, lu bilang sama diri lu, sialan 3 kali lipat. Aduh mampus gua. Udah sialan, mampus gua, nadanya juga negatif banget ya. Ditambah dengan apa? Statement atau question nih, bisa gak ya gua? Nah teman-teman, sadar nggak bahwa kita sedang sangat intens mendisempower diri kita sendiri. Dan kuncian yang paling mematikan itu yang terakhir. Waktu kita nanya, bisa nggak ya gua? Gitu loh. Ini questionnya racun nih. Ya, kenapa saya bilang gitu teman-teman sekalian? Gini, teman-teman sekalian, otak kita, pikiran kita itu sebenarnya nggak, tanda kutip ya, itu nggak pinter-pinter amat ya. Oleh Tuhan yang Maha Kuasa, otak kita itu didesain untuk apa? Untuk ngelayanin kita nih sebagai pemiliknya. Sebenarnya bukan cuma otak ya, seluruh organ tubuh yang Tuhan karuniakan pada kita itu diberikan tugas untuk melayani kita, mensupport kita sebagai pemiliknya. Cuman kadang-kadang kita nggak belajar untuk mengendalikan organ-organ tadi sehingga mungkin support yang diberikan nggak terlalu optimal juga. Nah, salah satu support tadi adalah otak itu didesain oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk ngejawab, untuk ngerespon seluruh questions yang kita berikan kepada dia, teman-teman sekalian. Jadi misalnya, tadi kan lu tanya, mampus gua, bisa gak ya? Nah, otak mereken kata-kata tadi itu as a question. Dan program dia bilang, jawab dong gitu kan. Maka dia jawab bro. Ketika ditanya bisa nggak gua, itu kan close question ya. Jawabannya bisa atau enggak. So otak harus memilih. Nah di sini teman-teman kita mesti tahu. Dari beberapa riset itu diketahui otak itu cenderung untuk nggak nyusahin yang punya, nggak nyusahin kita. Jadi kalau dia dikasih pertanyaan yang berupa pilihan, dia berhadapan dengan choices, maka otak akan cenderung memilih pilihan yang paling gampang dan gak ngerepotin gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya bisa gak ya gua? Otak tahu nih kalau gua jawab bisa, ini yang punya gua nih repot nih. Abis itu dia bisa mesti mikirin caranya, mesti apa, repot panjang urusan. Mendingan gua jawab enggak. Nah berabe kan ya. Jadi kalau tanya bisa gak ya gua? Jawabannya gak bisa. Dan begitu kita jawab nggak bisa, maka otak akan shutdown. Kita tidak merasa punya kewajiban, kita tidak punya obligation untuk berpikir lebih lanjut. Gimana ya supaya itu bisa gue achieve. So teman-teman sekalian, hati-hati dengan questions. Hati-hati dengan question yang kita ajukan sama diri kita sendiri. Karena di belakang question itu ada answer, otak selalu ngasih answer dan answer itu akan mendorong kita untuk merespon sesuai dengan answer yang diberikan. Nah gimana dong? Yuk kita ubah aja pertanyaannya. Gak susah kok asal kita tahu dan kita mau. Pertanyaan yang produktif adalah open question yang nadanya positif. Misalnya nih, yang paling basic, yang paling gampang. Gimana ya caranya supaya gue bisa? Ulang ya, gimana caranya supaya gue bisa? Nah teman-teman coba deh. Nah lu cobain ya pas dapat challenge, mungkin abis itu protes sama gue nih. Ya lalu kalau mau protes boleh ya, tulis di kolom komentar ya. Bang, udah gua coba bang, otak gua mingkem gak jawab. Nah, ini peribahasa Allah bisa karena biasa. Kalau lu ngerasa otak lu gak jawab, simply kenapa? Dia kaget bro. Orang kalau kaget kan freeze ya, dia gak jawab. Kenapa dia kaget? Karena patternnya belum ada. Kenapa patternnya belum ada? Karena selama ini dia gak pernah ditanya begitu. Ya, selama ini ketika ada challenge baru, dia keseringan ditanya, bisa nggak ya gua? Dia udah siap jawabannya, udah hafal dia, ya kan? Di luar kepala, nggak mungkin ya, otak dalam kepala ya. Dia udah hafal gitu loh, ya. Tiba-tiba lu nanya, gimana caranya supaya gua bisa? Dia gelagapan, dia cari tuh dalam dictionary-nya dia, kok nggak ada ya jawabannya gitu.
So kita mesti ngapain? Paksa, biasain. Jangan pernah lagi nanya bisa nggak ya gue, tapi selalu tanya gimana caranya biar gue bisa. Gimana caranya biar gue bisa. Nah, semakin lu konsisten dengan pertanyaan, dengan open question yang positif itu, lama-lama otak lu bakal nyerah, dia bakal nurut, dan dia akan berpikir ya untuk mencari jawabannya. Ingat, otak kita oleh Tuhan dikaruniai dengan kreativitas yang luar biasa. Itulah tadi The Giant Within, salah satunya dimaksud oleh Anthony Robbins di bukunya. Ini masalah questions. Nah, teman-teman, yang kedua ya, masalah emotional state. Nah, teman-teman, ini lebih menarik lagi. Teman-teman mungkin pernah merasa ya, bangun tidur, kemudian hari itu jadi nggak produktif karena starting point-nya jelek. Emotional state kita nggak asik banget, kita lagi bad mood teman-teman sekalian. Dan kalau itu dibiarin bisa panjang ceritanya. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, kenapa emotional state kita bisa keganggu? Banyak faktor teman-teman sekalian, tapi salah satu faktornya adalah karena kita sering banget ngeracunin ya memori kita, terutama subconscious mind kita dengan berbagai racun yang nggak penting, ya. Misalnya apa? Bad memory, ya. Bad memory. Gue kasih contoh ya. Katakan ada seorang perempuan ya, seorang istri gitu ya. Misalnya dia mengalami konflik nih sama suaminya, ya. Konfliknya cukup berat dan sehingga dia merasa sakit hati. Nah ini kisah nyata ya, ada teman gue curhat sama gue ya, dia konflik sama suaminya. Dia sakit hati banget, dia ngerasa bener-bener bener-bener sedih lah gitu ya. Nah biasanya guys, ini kebiasaan kita dan menurut gue ini kebiasaan yang gak terlalu baik sebenarnya. Kalau kita lagi sedih banget, kita lagi down, kita cari teman buat curhat. Iya gak sih? Nah kita curhat tuh, kita ceritain secara lengkap. Kesedihan kita, keterpurukan kita, vulnerability kita gitu kan, kekecewaan kita. Kita ceritain dengan lengkap banget, detail. Sehingga orang yang denger itu ibarat nonton sinetron. Terlibat gitu loh di situ ya. Sekali tuh kita ceritain. Besok-besok kita ketemu orang lain, kita ceritain lagi. Teman-teman, apa yang kita lakukan? Sadar gak? Kita mengcopy bad memory kita berkali-kali. Nah ini gue mau visualisasiin. Ya, gue mau visualisasi. Nah bukunya gue geser dulu. Teman-teman, gue punya fishbowl. Ya, ini biasanya buat narik undian ya. Oke, teman-teman sekalian, ibaratkan ini adalah your subconscious mind. Ya, ini memori bawah sadar lu sekalian. Ya, kemudian di sini gue punya bola-bola berwarna-warni ya, teman-teman ya. Nih ya, lihat ya, gue punya bola berwarna-warni, ada merah sama biru. Nah, gue ibaratin bola-bola ini adalah memori. Merah adalah bad memory, memori sedih, kecewa, marah dan segala macam. Biru adalah good memory, happiness, sukses ya, perasaan senang dan seterusnya. Misalnya teman-teman sekalian, satu hari tadi ya si cewek tadi, teman gue tadi, itu konflik berat sama suaminya dan dia merasa sangat disakiti, dia sangat sedih, dia sangat kecewa, dia sangat marah. Nah, ibaratnya teman-teman, ketika memorinya meregister ingatan itu ya di dalam memorinya, itu ada satu bola merah masuk ke dalam subconscious mind-nya dia. Cuman sekali kan disakitinya. Hati-hati bro, ada satu riset mengatakan otak kita kadang-kadang quote unquote bodoh. Dia nggak bisa ngebedain apakah sesuatu yang sedang diputar sebagai film itu ya, itu adalah peristiwa yang benar-benar kita alami atau imajinasi atau ulangan dari peristiwa lain atau sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. So ketika si cewek tadi cerita ke orang lain, dia cerita dengan sangat dalam, pakai berurai air mata pula, detail banget dia ulangi lagi. Semua kata dari suaminya yang menyakiti perasaan dia, sebenarnya memori merahnya dia copy. 2. Ketika dia ketemu lagi sama temennya, dia ceritain lagi bad memorinya, maka dia copy lagi jadi 3. Ketemu orang lagi, dia copy lagi jadi 4. Apa kesimpulannya? Guys, peristiwa kita disakiti cuma sekali. Tapi impact yang terjadi pada emotional state kita berkali-kali. Maka otak akan mengambil kesimpulan, gua memang orang yang selalu jadi korban. Gua memang lahir buat disakiti. Gua memang tidak berdaya. Gua memang bukan siapa-siapa dan seterusnya. Kalau cerita ini dilanjutkan, no wonder ada banyak orang yang akhirnya merasa dirinya begitu malang dan memutuskan untuk bunuh diri. Guys, pertanyaan gua, kenapa?
Ini gue keluarin dulu ya. Mungkin Hendy bisa bantu gue keluarin ya. Pertanyaan gue adalah, kalau kaidahnya mengatakan, ya, bahwa otak kita itu kadang nggak bisa ngebedain apa yang dia rekam itu pengalaman atau sekedar ulangan atau imajinasi. Maksud gua, kenapa sih yang kita ulangi terus menerus itu bukan memori-memori yang positif yang gua bayangin seperti bola biru yang indah ini. Gua pernah sukses dulu. Gua waktu SD juara nyanyi, enggak juga ya. Gua waktu SD juara baca puisi. Ya, gitu kan ya. Gua waktu SMA juara umum. Dan kemudian waktu S3 gue cum laude. Ini beneran cerita bener. Kapan-kapan gue share ya. Gue cum laude, gue nyelesain S3 cuma 5 semester. IP gue 4 dan nilai disertasi gue 98,5 dalam skala 100. Nggak sombong, ini fakta. Nah, kenapa sih yang gua ulang-ulang gua ceritain bukannya hal-hal positif gitu loh. Bukan dalam maksud sombong ya, tapi dalam maksud berbagi keceriaan, termasuk untuk mengempower diri gua sendiri. Termasuk kalau gua berimajinasi. Sekarang gua punya bisnis ya kan, bisnis kan bisa untung bisa rugi. Gua sama teman-teman gua di People Shift lagi initiate beberapa project baru, ide-ide baru. Kita lagi lakukan validasi beberapa bisnis model yang baru. Instead of mikir ini kalau gagal gimana? Kenapa gua nggak mikir kalau berhasil gimana? Guys, semakin banyak bola biru dalam fishbowl ini, semakin banyak memori positif di dalam subconscious mind gua akan tampil sebagai orang yang lebih happy. Gua akan lebih punya energi positif dan besar kemungkinan gua akan bisa meraih happiness yang sesungguhnya, happiness yang didambakan oleh banyak orang termasuk gue. So guys, it is your choice. Kalau lu mau happiness, raihlah itu. Jangan tunggu orang lain memberikan happiness ke tangan lu. Ingat, gua selalu yakin Tuhan Maha Adil. Kalau kita mencari happiness di jalan yang benar, lu bakal dapat happiness. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.